pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari. Seorang remaja jadi korban pengeroyokan geng motor saat merayakan takbiran Idul Adha. Seekor sapi kurban lepas dan tercemplung ke drainase sedalam 2 meter. Jalan penghubung antar kecamatan di Tulang Bawang rusak parah. Polisi melakukan olah TKP pengeroyokan seorang remaja oleh geng motor di Jalan Etanol, Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, Minggu malam. Korban AP 16 tahun dilarikan ke rumah sakit akibat menderita luka sayatan terkena serpihan kaca pintu toko yang pecah akibat keributan itu. Pengeroyokan tersebut dipicu korban menertawakan para pelaku yang jatuh dari motor saat sedang ugal-ugalan di jalan pada malam takbiran Idul Adha. Usai mengeroyok korban, pelaku yang berjumlah lebih dari 10 orang langsung kabur. Ya, dengar cerita sih dari kafe depan tuh yang lebih tahu kronologinya. Si pelaku itu dia jatuh di jalan, terus karena nggak terima diketawain, dia balik lagi manggil temennya, langsung ngeroyok si korban. Terjadi keributan di sini, ya langsung ini dengan pukulan di sini sampai akibatin kaca luka, si korban juga kena. Motor korban disita polisi untuk kepentingan penyelidikan, sedangkan untuk korban luka masih dirawat di rumah sakit. Kasus ini ditangani Polres Tulang Bawang untuk memburu para pelaku yang membuat onar di malam takbiran tersebut. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Seekor sapi kurban tercemplung ke drainase dengan kedalaman 2 meter di perumahan residen Langkapura, Bandar Lampung, Minggu malam. Evakuasi sapi berlangsung lama dan melibatkan petugas damkar. Petugas terkendala sempitnya drainase, namun setelah sekitar lebih dari 1 jam, sapi akhirnya bisa diangkat dari dalam drainase dengan cara ditarik dengan tambak. Kerahkan untuk personil sekitar 5 personil, 3 tim rescue, 2 dari rekan kita yang piket, unit pompa. Untuk sistem yang kita buat, sistem pertolongan vertikal rescue 4:1, jadi berat bobot dibagi sama 4, jadi kurang lebih tadi bobotnya 150, kita bagi 4, jadi total beratnya sekitar 60, jadi bebannya agak ringan dibantu sama warga sekitar. Sapi ini lepas saat akan dipindahkan ke halaman rumah warga oleh panitia kurban. Sapi tiba-tiba membrongak dan kabur hingga akhirnya terperosok ke dalam drainase. Kita kan di tempat pembelian, lantas mau pindahkan ke rumah warga. Pas kita mau pindah itu, pas kita buka, dia langsung berontak lari dari sana, masuk ke sini, langsung masuk ke situ. Masuk ke ini ya. Sapi bisa dievakuasi dan tidak terluka. Oleh petugas, sapi kemudian diserahkan ke panitia kurban di masjid perumahan ini. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Warga perumahan Indah Sejahtera 2, Sukarame, Bandar Lampung menggunakan alat khusus untuk menyembelih sapi. Alat ini dipakai untuk mengikat sapi supaya mudah direbahkan dan tidak memberontak saat disembelih. Alat terbuat dari besi mirip kerangkeng. Sapi awalnya dimasukkan ke dalam kerangkeng. Sapi yang sudah terikat ke dinding kerangkeng kemudian direbahkan di tempat lubang penyembelihan. Dengan alat ini, perobohan hingga penyembelihan hewan kurban diklaim lebih cepat dibanding dengan cara manual.
Penyembelihan satu ekor sapi membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Bikin kandang untuk pemotongan sapi itu, alhamdulillah kita melakukan atau kita ini sapi itu tidak dengan semena-mena dan kita tetap menjaga untuk tidak menyakiti hewan kurban, dan alhamdulillah bisa sapi itu kita jinakkan dengan alat kandang itu dan bisa keamanan di perumahan ini dengan aman. Biaya pembuatan kerangkeng untuk menyembelih sapi sekitar 4 juta rupiah. Alat ini hanya dipakai untuk menyembelih sapi saja. Untuk penyembelihan kambing kurban tetap dengan cara manual, yakni kambing dipegangi beberapa orang dan kemudian disembelih. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kemeriahan perayaan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah juga terlihat di perumahan Puri Tirtayasa Indah, Kelurahan Sukabumi Indah, Bandar Lampung, Senin pagi. Puluhan warga antusias bergotong royong membantu panitia untuk menyembelih hingga membagikan hewan kurban. Panitia menyembelih 3 ekor sapi dan 3 ekor kambing milik jemaah Masjid An-Ninda. Alhamdulillah untuk tahun ini di perumahan kita telah melaksanakan pemotongan hewan kurban dan para pengurban telah mengamanahkan kepada kita yaitu 3 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Alhamdulillah sampai dengan hari ini hampir selesai. Insya Allah ini sampai kepada para penerimanya. Ya, pengawasan kurban untuk di hari ini untuk di Kelurahan Sukabumi Indah sangat baik. Alhamdulillah sangat kondusif. Warga-warga ikut peran aktifnya di sini, sekaligus ini menjadi ajang tali silaturahmi antar sesama warga dan lingkungan. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berjalan lancar. Data panitia terdapat lebih dari 200 penerima daging kurban yang berasal dari dalam dan luar perumahan. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung.